Jangan lupa subscribe ya. Wah, lihat nih si Fitri. Dia lagi jalan-jalan ke Bangkok, Thailand. Wah, asik juga ya bisa jalan-jalan gitu. Besok kan ada long weekend tuh. Kita jalan-jalan yuk biar gak kalah sama si Fitri. Boleh, boleh. Aku langsung cari hotelnya ya. Setelah beberapa kali memilih hotel, mereka pun menemukan yang sesuai dengan keinginan mereka. Yuk, dipesan dulu sebelum kehabisan. Aku udah pesen tiket keretanya nih. Dan, berarti besok kita ketemuan di stasiun langsung ya. Oke. Kurang apa lagi ya? Asri, ibu ingin memastikan. Apa kamu yakin liburan ke tempat ini? Ini tuh di pelosok loh. Ibu kok cerewet sih? Asri tuh udah gede bu, udah bisa jaga diri. Astagfirullah. Aduh, perasaan ibu kok jadi nggak enak ya? Halah, ibu kok percaya gituan sih? Akhirnya sampai juga. Lihat, sayangnya kita kemalaman. Coba kalau lebih sore, pasti bagus sunsetnya. Tenang deh, besok pagi kita bisa foto-foto di pantai. Yuk istirahat. Misi, permisi. Kemana sih nih orang-orang? Ya mbak. Aduh, kaget aku pak. Maaf mbak, ada yang bisa dibantu? Kemana aja sih? Masa nggak ada orang yang jaga di front desk? Maaf mbak, staf kami tidak banyak karena tamu kami juga jarang. Karena konsep kami memang supaya tamu merasa tempat ini seperti tempat wisata pribadi. Tidak butuh waktu lama, mereka pun mendapatkan kamar. Silakan mbak. Makasih pak. Pak, tadi aku lihat dari luar hotelnya lagi pembangunan ya? Iya mbak, kami lagi nambah lantai. Jadi nanti tolong jangan sekali-kali ke lantai 4 ya. Mana ada kepikiran kayak gitu pak? Maaf mbak, cuma mengingatkan. Akhirnya bisa rebahan juga. Aku pengen mandi nih. Estri, bentar. Kamu kedengaran juga nggak? Suara gamelan ya? Kayaknya dari lantai atas deh. Lantai atas kan masih dibangun. Aku penasaran nih. Kita intip yuk. Buat apa sih? Males ya? Mending mandi terus tidur. Jangan-jangan ada pertunjukan seni. Ayo dong, penasaran nih. Bentar aja. Iya deh. Aduh, Bapak ini kenapa selalu muncul tiba-tiba sih? Maaf mbak, ini ada minuman ekstra untuk tamu. Oh, makasih Pak. Baik, saya pamit. Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan ke lantai 4. Selamat istirahat. Oh, oke Pak. Udah aku mandi aja. Ya. Asri dan Dian mengurungkan niatnya. Mereka tidur hingga larut malam. Ibumu ya? Iya, males, bawel banget. Sekali-sekali diangkat dong. Kasihan loh. Aku tuh udah apal sama ibu, santai aja. Lagu gamelannya masih ada loh. Mau apa? Mau ngintip? Hehe. Iya, Pak Bongko tadi kayaknya udah tidur deh. Yuk. Males
Dasar kok ini ya, pinter banget ngerayu. Aku tahu kamu gak pernah nolak. Tenang aja, cuma lihat bentar. Kok ada bau-bau menyan ya? Iya, baunya menyengat banget. Nanti sampai lantai 4 gak usah keluar lift ya. Lihat aja dari dalam. Siap, Bu Bos. Aman. Buset, gelap amat nih lantai. Duh, baunya tambah nyengat ya di sini. Udah yuk, turun. Bentar. Lihat. Ternyata suara gamelan itu dari pemutar CD. Apa ini? Itu kan sajan. Yuyan turun. Aku takut. Santai aja, kenapa sih? Nginjek-nginjek sajan doang. Apa itu? Ih! Ayo cepet Yan. Makanya nggak usah kepo, kenapa sih? Kita kesini kan mau liburan, bukan cari masalah. Iya, sorry. Positive thinking aja. Mungkin tadi itu bola lampu yang jatuh. Yan, aku jadi teringat sama ibu. Mungkin ada benarnya dia ngelarangku ke sini. Apa? Jadi kamu tidak diizinkan? Iya, Yan. Maaf aku tidak cerita sebelumnya. Ibu Asri sebenarnya beberapa kali melarang anaknya untuk pergi. Ditambah pada malamnya, Ibu Asri bermimpi buruk tentang anaknya. Ia terbangun saat subuh dan segera menuju kamar Asri. Tapi anaknya sudah tidak ada. Jadi malam itu pas kamu datang ke rumah dengan alasan takut kesiangan, sebenarnya kamu diam-diam lari menghindari ibumu. Iya. Setelah kejadian tadi aku sadar apa yang dikatakan ibu ada benarnya. Udah, nggak akan ada apa-apa, Sri. Ya kayak cerita orang yang ditakuti hantu gitu sih. Setelah itu kan nggak ada apa-apa lagi. Udahlah, tenang. Yuk kita tidur, bangun besok, terus kita senang-senang di pantai. Yuk. Iya, Yan. Aku mau telepon ibu dulu ya. Semoga ibu masih bangun malam begini. Oh, jangan. Apa itu? Lari. Apa yang kalian lakukan? Sudah, kau cepat lari sejauhnya dari hotel ini. Aku akan coba menenangkan adikku. Adik? Cepat keluar. Tidak ada waktu untuk cerita. Cepat. Ketika Bongkok masih kecil, orang tuanya melakukan ritual pesugihan supaya bisnis hotelnya laris. Namun pesugihan itu meminta tumbal, yaitu anak mereka, yang membuat Bongkok tiba-tiba mengalami kekurangan fisik. Saat adiknya lahir, juga terlahir tidak normal, namun mempunyai kekuatan yang besar. Adik Bongkok dikurung dalam ruangan bawah tanah hotel sejak bayi, karena orang tua mereka merasa malu jika itu diketahui oleh kerabatnya. Hingga Bongkok menginjak dewasa dan orang tuanya meninggal, ia meneruskan bisnis hotel itu. Rasa ibanya kepada adiknya yang belum pernah melihat dunia luar membuatnya membangun ruangan untuk adiknya di atas hotel, supaya adiknya bisa melihat pemandangan saat malam. Dan karena adiknya tidak kuat terpapar sinar matahari, maka pada masa pembangunan, saat akan siang, ia meminta adiknya ke ruang bawah tanah lagi,
melalui lorong khusus yang dibuat sebelumnya. Selama hidup, hanya Bongkok dan orang tuanya lah yang ditemui oleh makhluk itu. Itu pun pada saat Bongkok menyajikan makan atau sesajen, kemudian menyalakan aromaterapi dan memutarkan lagu untuk menenangkan adiknya. Karena itulah, makhluk itu mengira bahwa Dian dan Asri dikirim oleh Bongkok sebagai sesajen. Adik, tenanglah. Enak lagi. Mereka bukan makanan adikku. Kembalilah ke ruanganmu. Masih lapar. Ya, jangan adikku. Ibu? Astri, kamu tidak apa-apa, Nak. Maafkan aku, Bu. Pagi itu, Ibu langsung mengejarmu, Nak, dengan panduan dari map. Adikku. Singkat cerita, kejadian itu pun berlalu. Bongkok yang membawa mayat adiknya menghilang entah kemana, dan hotel itu pun jadi terbengkalai. Kevin, Siska, dan Dion adalah konten kreator horor. Karya mereka sudah mempunyai banyak subscriber di YouTube. Minggu ini kita bikin apa lagi ya? Belum ada ide sih. Aku belum pernah cerita ya. Kalau di desaku ada mitos gua angker. Mau nggak bikin konten di sana? Spill dulu dong, angkernya gimana? Jadi, dulu ada orang asing yang datang ke desa. Dia ini seperti pelaku spiritual gitu. Kemudian, dia minta izin masuk ke dalam gua untuk bertapa. Tapi ternyata di sana ia melakukan ritual sesat. Ia menculik salah satu warga desa dan dijadikan tumbal yang dipersembahkan ke setan junjungannya. Warga desa pun memburu dukun sesat ini. Tapi aneh, beberapa warga yang berusaha menangkapnya tiba-tiba pingsan. Warga desa pun menyerah dan mereka dipaksa mengikuti ritual tumbal manusia setiap tahunnya. Dan korbannya tak lain adalah warga desa itu sendiri yang dipilih oleh si setan. Kenapa warga desa nggak lari aja? Karena jalan keluar desa ditutup secara gaib oleh si dukun. Tapi orang dari luar bisa masuk dan bisa dipastikan orang luar itu akan disekap dan dijadikan tumbal saat ritual tiba. Kok kamu bisa keluar desa? Ya itu kan dulu. Konon dukun itu kena serangan jantung. Ia mati, tapi moksa. Jasadnya tidak ditemukan. Tapi gua itu jadi terkutuk. Siapa yang masuk tak akan bisa keluar lagi. Itulah kenapa desaku dinamakan desa kutuk. Tumbal gitu tujuannya buat apa sih? Katanya sih supaya desa selalu subur. Gemaripa Lojinawi. Oke. Kalau aku sih yes. Kalau kamu gimana, Vin? Akhirnya sampai. 8 jam perjalanan, Bow. Capek. Kita tag di sini, Vin. Oke, aku jelaskan ya. Kita sebenarnya sudah memasuki desa kutuk dari Gapura pertama tadi. Tapi area terkutuk desa ini tuh ada di ujung desa. Makanya ditandai kayak gini. Karena tidak semua orang boleh masuk, kecuali mereka yang sudah tinggal turun-temurun di area ini. Nah, gua angker itu ada di dalam area ini. Katanya udah gak terkutuk lagi. Kok orang gak boleh masuk? Karena area ini dikeramatkan. Hanya yang punya keperluan saja yang boleh.
Lagian, siapa sih yang tahu tempat di desa tertinggal kayak gini? Bener-bener tertinggal. Sinyal aja nggak ada. Dah, yuk masuk. Kita jalan kaki dari sini. Mobil aman? Aman. Mereka dihadang oleh warga. Tapi karena kenal dengan Dion, maka warga segera memberi racikan daun untuk dimakan sebagai syarat memasuki desa. Alasannya supaya terhindar dari kutukan. Mereka pun menginap di rumah Dion. Dion tinggal sendiri sejak kematian kedua orang tuanya, dan itu sudah diketahui oleh kedua temannya. Kok sedari tadi nggak kedengaran suara azan ya? Kayaknya udah maghrib nih. Musolanya sih ada di tengah desa sana. Dulu sih ada yang bilang pengeras suaranya rusak. Nggak tahu deh. Masa belum benar juga? Ya udah, aku sholat dulu deh. Aku juga mau ibadat sore. Oke, aku mau ke rumah Pak Kades dulu. Buat laporan kedatangan kita. Siska dan Kevin sebenarnya tidak tahu agama apa yang dianut Dion. Keduanya tidak pernah melihat Dion melakukan sembahyang dalam agama manapun yang mereka ketahui. Dan mereka segan untuk bertanya, karena itu urusan pribadi. Ya Allah, Allahu Akbar. Ya Allah. Tuhan, buatkan aku. Dion. Dion. Keduanya pun menceritakan apa yang terjadi. Inilah kenapa kalian kuajak ke sini. Horornya nggak kaleng-kaleng. Sebenarnya aku takut banget, tapi karena mungkin terbiasa bikin vlog horor, jadi kutahan. Rumahmu ternyata angker, Yon. Tenang, kalian kan tadi sudah makan racikan daun. Daun itu sudah dikasih doa supaya kalian tidak bisa disentuh oleh setan. Tapi kalau kalian takut, kita batalkan saja. Besok kita keluar dari desa ini. Gimana? Tapi kita sudah jauh-jauh ke sini. Justru ini tantangan. Vlog kali ini pasti bakal bagus banget. Oke, malam ini kita ke gua dan bikin konten di sana. Tapi aku istirahat dulu ya. Apa? Mereka harusnya sudah pingsan. Iya, Pak. Ini aneh. Oh, aku akan tanya ke Mbak Kutuk dulu. Bah, Sedari tadi, aku mendengar omongan kalian dari tempatku. Mereka tidak bisa dijadikan tumbal. Mereka seperti orang yang kalian habisi beberapa tahun lalu. Aku tidak bisa memakannya. Mereka menyakitiku. Habisi mereka, dan kalian akan kuberi kesempatan mencari tumbal baru selama 1 bulan. nggih, Bah. Oke guys, kita sekarang menuju ke Gua Kutub. Di sini gelap banget. Itu patung itu kok mirip setan yang tadi? Iya, Oh iya guys, tadi Kevin sama Siska sempat ditakuti setan di rumahku. Dan bentuknya seperti patung ini. kamu ngapain? Tradisi orang sini, sis. Itu guanya. Tuh, lihat guys, sudah terpasang pelang peringatan dilarang masuk. Gimana? Masuk gak ya? Oke, cut dulu. Ambil nafas dulu. Hawanya nggak enak. Merinding beneran loh. Oke, santai saja. Kita berdoa dulu saja. Hah? Oh, lari! Dion, lari! Dion, kenapa kamu tidak menangkap mereka? Maaf pak, saya kaget. Saya kira rencananya tidak begini. Ah, sudahlah. Gua itu buntu. Mereka gak akan bisa keluar. Ayo masuk. Bagaimana dengan Dion? Tidak ada pilihan. Kenapa orang itu menyerang kita?
Oh, itu ada jalan keluar. Kesini, ayo kesini. Siapa itu? Sudah, kita pulang saja. Kevin dan Siska lari secepatnya, tapi mereka seakan berputar-putar saja. Mereka pun kelelahan dan mau tidak mau akhirnya berhenti dan pasrah. Jangan takut, nak. Aku bermaksud menolong kalian. Ini sudah mentok. Di mana mereka? Kalian tidak berguna. Oh, maaf, Mbah. Tadi mereka masuk ke sini. Aku tahu, tapi tetap saja kalian tidak becus. Kakek itu bercerita bahwa beberapa tahun lalu ia datang ke desa ini untuk menyadarkan orang-orang desa yang menyembah setan. Ia pun segera menemui setan itu untuk meminta supaya tidak memperdaya manusia. Tapi setan itu malah ingin menghisap sukmanya, tapi gagal karena ia dilindungi oleh doa-doa Tuhan. Karena tidak bisa menyerang secara gaib, setan yang disebut Mbah Kutuk itu pun memerintahkan warga untuk menghabisi dirinya. Jadi kakek sudah meninggal. Meski Siska dan Kevin tahu bahwa kakek itu adalah arwah, tapi tidak ada rasa takut. Semua ini karena saat itu kalian mengizinkan orang alim itu masuk. Sekarang dia menolong anak-anak itu dan aku tidak bisa menembus tempatnya. Waktu itu saya hanya mengikuti perintah, Mbah, mengizinkan setiap orang yang masuk desa ini untuk Itu karena ketidakjelianmu memilih orang. Nggih, Mbah. Maaf. Desa Kutuk ini sungguh terpencil, sehingga jarang sekali orang mengetahui keberadaannya. Itulah kenapa Mbah Kutuk memagari gaib desa ini, supaya warga tidak bisa keluar sebagai persediaan makanannya. Tetapi orang dari luar bisa memasuki desa, dan itu dianggap sebuah keberuntungan yang langka, yang masuk ke dalam perangkap untuk dijadikan tumbal. Namun sejak kakek alim itu masuk, maka rencana Mbah Kutuk berubah. Ia membuat orang dari luar tidak bisa masuk desa dan memilih salah satu warga yang diberi keistimewaan bisa keluar masuk desa untuk mencari tumbal. Jadi Dion mengarang cerita untuk mengelabui kami. Jadi Dion mau menumbalkan kami. Jangan takut, nak. Setan itu tidak bisa menyentuh kalian karena kalian anak-anak yang baik, yang rajin bersembahyang. Saya sudah memberitahu Dion tentang syarat-syarat manusia yang bisa menjadi tumbal. Aku sudah beri kesempatan, tapi kalian tidak bisa melaksanakan. Nggih, Mbah. Untuk tumbal tahun ini, kaulah yang akan aku ambil karena kau yang bertanggung jawab. Sungguh sebuah kehormatan bagi saya. Terima kasih, Gusti. Saat itu juga ritual dijalankan. Calon korban diharuskan memakan sebuah racikan daun khusus yang disukai Mbah Kutuk, yang ibaratnya adalah sebuah bumbu untuk melumuri daging yang siap disantap. Kemudian Mbah Kutuk menghisap sukma korban sebagai makanan pembuka yang membuat si korban pingsan, lalu ditaruh di atas altar dan kemudian dicincang. Makanan pun siap disajikan. Kenapa orang-orang di desa ini mau menjadi tumbal, Kek? Terkadang manusia yang sudah buta hatinya akan tetap setia pada yang dipujanya, walaupun keburukan ditampakkan di depan matanya. Aku akan tetap di sini untuk berjaga-jaga, menolong orang-orang tak bersalah seperti kalian. Oh, aku rasanya... Kenapa aku tiba-tiba lemas? Kalian kelelahan, istirahatlah. Terima kasih, Terima Kak. kasih, Kek. Dion sebenarnya dendam kepada semua orang di desa.
karena telah menumbalkan orang tuanya. Itulah kenapa ia membawa teman-temannya yang tidak memenuhi syarat. Tapi ia juga tidak yakin apakah yang ia lakukan tepat, karena orang-orang itu sukarela menjadi tumbal. Maaf teman-teman, aku tidak bermaksud mencelakai kalian. Jangan pedulikan aku lagi. Terima kasih, selamat tinggal. Oh, Dion, Apakah tadi cuma mimpi? kok kita di jalan raya? Mereka yang sudah tak tahu apa yang harus dilakukan segera pulang. Sementara Dion, keistimewaannya untuk bisa keluar masuk desa telah dicabut, dan dia tak tahu bagaimana nasibnya nanti. Mungkin hanya menunggu sampai dijadikan tumbal dan tenggelam bersama Desa Kutuk. Sial, sepertinya obatku gagal lagi. Aku harus mencari pasien baru untuk percobaan obatku. Selamat pagi. Pagi, Kak. Gimana kabarmu hari ini, Rin? Baik, Kak. Alhamdulillah. Oh iya, kemarin aku baca laporan hasil pemeriksaan mingguan kamu. Hasilnya bagus loh. Oh ya? Iya, Rin. Tetap semangat ya, biar bisa segera pulang. Kamu pasti kangen sekolah lagi, kan? Iya, kangen main sama teman-teman juga. Ya sudah, aku periksa pasien yang lain dulu ya. Iya, Kak. Suster Lia bekerja di sebuah rumah sakit pada awal tahun 90-an. Banyak pasien yang suka padanya karena kebaikannya, terutama Rina, seorang gadis yang sudah 2 bulan ini dirawat di sana, yang sudah dianggap seperti adik oleh Suster Lia. Dokter Wawan adalah dokter di rumah sakit ini. Karirnya sukses dan telah mendapatkan banyak penghargaan di bidang ilmu kedokteran. Akan tetapi, sang dokter ternyata memiliki rahasia yang menakutkan. Masuk. Permisi dokter, saya sudah selesai memeriksa pasien, Dok. Lalu hasilnya? Semua baik, terutama pasien nomor 209. Kondisinya semakin membaik setiap hari. Oh, gadis itu. Iya, Dok. Semangat untuk sembuhnya tinggi. Bagus, bagus. Ini dia. Kalau begitu, saya permisi dulu, Dok. Dokter, Maaf buat kamu kaget. tumben malam-malam begini kunjungan. Iya, ini ada tambahan obat baru, biar makin cepat sembuh kamunya. Wah, terima kasih banyak, Dok. Obat baru ini akan membuat kamu merasa lebih baik. Kak, Suster Lia, Rin, selamat tinggal, Kak. Mau kemana, Rin? Pagi. Loh, Rizky, Andi, kok benar-benar? Memang Rina sudah pulang? Rina, tidak. Rin. Jadi ini arti mimpi semalam. Kak, Suster Lia, Rin, selamat tinggal, Kak.
Mau kemana, Rin? Ada kemajuan sedikit. Berarti harus begini rumusnya. Masuk. Permisi, Dok. Saya mau nanya mengenai pasien nomor 209. Oh, dia. Saya turut berduka cita, Sus. Dok, penyebab kematiannya apa ya, Dok? Ya seperti diagnosa awal kan. Dia komplikasi. Tapi laporannya kan dia semakin membaik dan akan sembuh. Apa maksudmu? Kamu menuduh saya gak becus. Kamu ngerti apa? Kamu itu cuma suster. Saya yang dokter. Suster, kematian tidak bisa kita duga. Setiap hari di rumah sakit ini ada yang mati kan? Tapi kemarin... Saya tahu. Kamu dekat dengan dia. Namanya Rina kan? Saya tahu perasaanmu. Karena saya juga beberapa kali kehilangan pasien yang sudah akrab dengan saya. Iya, Dok. Saya sangat sedih. Sejak kejadian itu, Suster Lia nampak kurang semangat dalam bekerja. Bagaimana tidak, ia dan Rina sudah seperti adik kakak, meski perkenalan mereka terbilang singkat. Suster Lia merasa ada yang ingin dikatakan oleh Rina, karena setiap malam ia bermimpi bertemu dengannya. Tapi dalam mimpi itu, Rina belum memberi petunjuk apa-apa. Rina, aku tahu kau adalah gadis yang selalu menutupi keluhanmu. Kau tidak ingin orang lain ikut terbebani oleh deritamu. Rin, kau sudah kuanggap adikku. Jadi jika nanti kita ketemu dalam mimpi lagi, ceritakan apa saja yang ingin kau sampaikan. Keesokan harinya, Suster Lia sengaja lembur malam untuk menyelidiki Dokter Wawan. Setelah Dokter Wawan keluar untuk pulang, diam-diam Suster Lia menyelinap ke dalam ruangannya. Oh, gawat. Buku penelitianku masih tertinggal di meja. Benar apa yang ditunjukkan Rina dalam mimpiku semalam. Suster Lia menangis melihat isi buku itu, karena di situ tertera nama-nama orang yang telah jadi bahan percobaan si dokter. Salah satunya adalah Rina. Apa yang kau lakukan di sini? Ternyata selama ini dokter melakukan percobaan obat terlarang kepada pasien rumah sakit ini dan menyebabkan mereka meninggal. Tunggu. Saya bisa jelaskan. Jelaskan saja kepada pihak kepolisian. Saya bilang tunggu. Saya akan teriak jika dokter macam-macam. Biar seisi rumah sakit ini akan mendengar. Oke, Sus. Aku menyerah. Ini salah satu obat percobaanku. Reaksinya cepat, membuat tubuh lumpuh, semua indera menurun, termasuk suara yang tak bisa keluar. Percuma aku jelaskan. Kamu juga tak akan bisa mendengarku. Sebenarnya aku tak bersalah, Sus. Apa yang kulakukan adalah untuk perkembangan dunia kesehatan. Jika serum ciptaanku ini berhasil, tubuh manusia akan lebih kuat menghadapi penyakit. Contohnya seperti obat yang baru kusuntikkan padamu, yang reaksinya membuatmu tak akan merasakan kesakitan. Tuh, tidak ada rasa sakit kan? Apa? Kau masih tidak percaya? Oke, kita coba kaki satunya lagi ya. Oh, masih belum yakin. Apalagi ya? Bagaimana
kalau jatuh dari ketinggian. Keesokan harinya, mayat Suster Lia ditemukan dalam keadaan menyedihkan. Banyak yang memberi keterangan kepada polisi kalau ia bunuh diri karena sangat terpukul akan kematian Rina. Semua yang kenal dengan Suster Lia, baik pasien maupun tenaga medis lainnya, sangat sedih atas kejadian itu, kecuali Dr. Wawan yang lebih merasa senang karena kegiatan penelitian gilanya tidak ada yang mengganggu lagi. Ah, siapa sih? Masuk. Dok, apa dokter tidak mendengar desas-desus kalau arwah Suster Lia menghantui tempat ini? Hah? Ngomong apa sih kamu? Aku gak percaya tahayul. Dia tadi ada di belakang saya, Dok. Terus saya lari ke sini buat ingatkan dokter. Kamu mau kupecat? Keluar kau. Iya, Dok. Hah? Kau sudah mati. Bukan, Dok. Dia ada di belakang saya. Mati kau. Mati. Kenapa menusuk tanganku sendiri? Dokter Wawan mengalami kerusakan parah pada organ dalam dan otaknya. Sekarang, dia hanya bisa berbaring dan menggumam ketakutan di ranjang rumah sakit. Suster Lia. Suster Lia. Dan sejak itu pula, lambat laun, banyak yang menemui penampakan seorang suster yang merangkak atau ngesot di lorong rumah sakit pada malam hari. Dan hantu itu disebut sebagai Suster Ngesot. Adun bersama istri dan anaknya tinggal di dalam rumah kecil yang ada di sebuah desa terpencil. Tiap hari ia bekerja di ladang yang tidak seberapa jauh dari rumahnya. Kadang-kadang juga ia mencari kayu di tengah hutan. Waduh, kemalaman nih, harus segera pulang. Hah? Selamat. Mas, Waduh, kaget aku, Rum. Aku tadi lihat dia lagi. dari hutan lagi ya? Sudah, Mas, nggak usah ke sana lagi ah. Lagian kalau cuma kayu, kan di sekitar kita juga banyak. Iya, Rum. Tapi kualitasnya itu beda. Lebih enak rasa masakan kalau pakai kayu hutan. Kamu itu berlebihan, Mas. Lagian kalau ke sana kan bisa siang-siang. Ya, kan kebetulan saja pas di ladang banyak kerjaan. Jadi ke hutannya kesorean. Ya kalau ke sorean nggak usah ke sana lah, Mas. Hehe. Iya, harusnya begitu. Kadang aku lupa, Rum. Pak, Waduh, bikin kaget kau ini, Doh. Bapak kaget. Beberapa hari kemudian, Lara yang sudah lama merantau ke kota datang bersama anak dan suaminya. Ia tinggal di rumah peninggalan orang tuanya. Warga pun mulai membicarakannya karena ada desas-desus bahwa di kota ia menjadi wanita simpanan. Bapak. Ada apa, Mas? Ayo, sini. Tuh, lihat. Loh, Lara? Hore.
Kamu tuh ya pulang kampung gak pernah main ke rumah. Aku mau main ke rumahmu tapi pintumu selalu tertutup. Lah kok sekarang ketemu di sini? Aku kira kamu kayak orang-orang gak suka sama aku. Apa sih? Kita kan teman baik dari kecil. Lara terpaksa harus mencuri karena uangnya sudah habis. Sebab sebelumnya dipakai untuk mengobati suaminya yang terkena serangan jantung. Suaminya juga dipecat dari pekerjaannya karena kepergok selingkuh dengan Lara. Lara pun mengajak suaminya tinggal di desanya karena untuk hidup di kota biayanya besar. Ya ampun Rah, kok gak nyangka sampai kayak gini? Gak tahu Lara. Sudah, jangan khawatir. Bentar ya, aku minta Mas Adun ambil buah-buahan buat kamu. Makasih ya Rum. Mas, Gara-gara wanita murahan sepertimu, aku kehilangan semuanya. Karir, uang, dan anak-anakku. Aku akan... Lara, tentang pemakaman. Kepala dusun tidak berkenan jika suami Lara dikubur di pemakaman dusun karena bukan warga resmi. Dikubur di halaman rumah Lara pun tidak bisa karena ternyata orang tua Lara dulu dipinjami tanah oleh dusun. Ditambah ada rasa sebal warga karena semasa hidup suami Lara orang yang tidak pernah bersilaturahmi dan nampak angkuh. Jika jenazah ini tidak segera dikubur, takutnya, aromanya akan mengganggu warga lain. Iya Pak. Kalau enggak, mungkin kami akan membakar mayat suamimu. Sakit. Sakit. Tolong aku. Siapa yang membuang sampah ini? Ambil sampah ini. Ambil. Aku mau cek apakah mayat suami Lara sudah dipindah. Apa ini? Tolong, siapa yang membuang sampah ini? Ambil. Itu Kiai, dekat patok itu. Apa? Kau menguburnya di sini? Iya Kiai. Oh, sebaiknya kita ke dusun dulu. Aku ingin bicara sama Pak Kadus. Nanti kita urus belakangan. Setelah teror semalam, Lara didatangi oleh warga. Mereka menduga Lara mengusik setan alas itu karena pocongan yang dia bawa mirip suaminya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya berhenti karena saya lihat di sini lagi banyak orang. Apa ada Pak Kadus? Mereka cerita kalau Pak Kadus dan warga lain yang ada di luar rumah malam itu jatuh sakit karena didatangi setan itu. Ya, saya sudah menduganya. Itulah kenapa saya segera kemari. Saya harus sembuhkan dulu yang terkena sawan setan itu. Kiai kemudian mendoakan air dan meminta orang-orang untuk diminumkan bagi yang sakit. Maaf, ini salah saya. Adun yang sebelumnya tahu bahwa mayat suami Lara dilarang dikuburkan di dusun, kemudian cerita ke istrinya. Mereka sepakat untuk meminta bantuan ke pondok pesantren yang jaraknya 4 jam perjalanan dengan sepeda. Dengan menyamarkan jenazah di antara tumpukan kayu,
Adun bergegas, tapi itu menjadi beban, dan Adun pun bermaksud menguburkan sementara di tempat yang mudah ditemukan, yaitu di dekat patok yang sering ia jumpai saat mencari kayu bakar. Saat itu Adun tidak sadar kalau itu adalah area makam terkutuk, karena sudah harus bergegas, apalagi ia lumayan sering ke tempat itu. Sesampainya di pesantren, hari sudah petang. Yai menyarankan untuk kembali ke dusun keesokan harinya, karena jalanan belum ada penerangan, dan kebetulan lampu mobil lagi rusak. Ini tidak semuanya salah Adun. Sebagaimanapun kelakuan mendiang, ia juga patut diperlakukan sebagai manusia. Sekarang, saya minta kita kerjasama memindahkan jenazah ke pemakaman dusun ini. Semua urusan kelengkapan administrasi almarhum nanti akan dibantu pesantren. Tapi Kiai, tempat itu kan makam terkutuk. Ini kan masih siang, aman. Ya kan, Dun? Setan alas atau setan hutan yang berasal dari makam terkutuk itu adalah mitos turun-temurun yang sudah tidak asing lagi bagi warga, meskipun kebanyakan hanya mendengar dari cerita yang hampir terlupakan. Konon, tempat itu pernah didatangi penjajah dengan membawa pekerja paksa untuk membangun proyek akses jalan. Tapi kemudian, hari demi hari, satu persatu pekerja dan prajurit hilang. Setelah diselidiki, rupanya ada seorang pertapa berilmu hitam yang berada di tempat tersembunyi di sekitar proyek, yang merasa terganggu akan kedatangan mereka, sehingga menculik satu persatu orang untuk dijadikan ritual. Pertapa itu segera diringkus, tapi sangat sulit karena ia punya ilmu kebal. Hingga pada sebuah tembakan yang mengenai sabitnya dan terlepas, yang membuat tembakan berikutnya berhasil membunuhnya. Rupanya, sabit itu adalah jimat untuk ilmu kebalnya. Tapi, tiba-tiba penjajah menarik pasukannya karena mendapat kabar ada serangan dari Jepang di suatu tempat, sedangkan para pekerja ditinggalkan begitu saja. Para pekerja yang masih bingung harus kemana memutuskan untuk tinggal sementara di tempat itu. Mereka juga menguburkan mayat pertapa di dekat patok penanda proyek, yang juga dimaksudkan sebagai penanda bahwa di situ ada makam manusia. Namun, malam harinya hantu pertapa itu bangkit. Pergi, jangan mengotori tempatku. Para pekerja kocar-kacir ketakutan dan baru berhenti setelah merasa sudah jauh dari gangguan setan itu. Di tempat berhenti itulah mereka mulai membangun pemukiman yang sekarang menjadi dusun itu. Kiai, terima kasih sudah menolong kami. Sudah seharusnya saling menolong, Mbak. Kiai, kalau boleh, saya mau mengabdikan diri di pesantren, sekaligus memondokkan anak saya. Subhanallah. Untuk niatan Mbak, nanti saya kabari lagi. Dun, kamu mau kerja di pesantren juga nggak? Iya mas, terima sajalah daripada keluyuran di hutan terus. Takut aku. Tapi bagaimana dengan ladang kita, Rum? Halah, alasan saja. Terus, kalau aku nanti kangen sama kamu gimana, Rum? Ah, gombal. Alencio, pergilah ke Indonesia, lakukan tugasmu di Batavia. Bukankah warga sana sudah sangat religius? Tapi bukan berarti mereka tidak membutuhkan bantuanmu di sana kan? Baiklah kalau begitu, saya akan berangkat secepatnya. Jadi ini Batavia. Father, sini Father. Oh, Pak Antonio. Panggil Anto aja Father. Sini, saya bawa barang-barangnya. Monggo Father.
Kalian punya tanah sebesar ini, tapi kenapa hidup serba kekurangan? Waduh, ini Father nanya beneran atau cuma bercanda? Kan semua hasil bumi kami diambil oleh mereka. Nah, kita sudah sampai, Father. Ya Tuhan, kenapa berantakan sekali di sini? Ya mau gimana lagi, Father? Sudah lama dibiarkan kosong. Warga sekitar pun udah gak ada tenaga buat bersihin gereja ini. Udah ya, Father, saya harus balik ke ladang. Oh iya ya, terima kasih ya Anto. Akhirnya selesai juga. Setidaknya ini sudah bisa dibuat untuk ibadah. Luas juga lahannya. Tapi kalau ngurus sendirian, apa aku sanggup? Udahlah, pikir belakangan aja. Aku mau istirahat dulu aja. Saatnya siap-siap untuk ibadah. Pasti banyak umat yang sudah nunggu. Sudah sesiang ini tapi nggak ada satupun yang datang. Apa aku coba berkeliling dulu sekalian berkenalan sama warga-warga sekitar. Anto. Father, ada apa kemari? Mau coba bertani? Wah, boleh. Tapi kapan-kapan aja. Ini kenapa nggak ada orang yang ke gereja ya? Apa semuanya sudah berpindah keyakinan? Walah, ya gitu, Father. Gimana mau ke gereja tiap hari? Saya dan warga ini sudah capek kerja di ladang. Kalau ada waktu senggang, mending buat istirahat di rumah. Kerja tiap hari aja masih belum bisa memenuhi pajak dari pihak sana. Father kalau bosan, bolehlah bantu-bantu kita di ladang sini. Hehehe. Boleh deh, sekalian saya berkenalan dengan warga dan lingkungan sekitar. Father Valencio pun akhirnya ikut turun ke ladang. Para warga yang awalnya merasa asing dan menjaga jarak, mulai membuka hati dan menyambut Father Valencio dengan baik. Akhirnya para warga mulai berdatangan ke gereja kembali. Bahkan, para warga membantu untuk merenovasi gereja. Ada yang memberikan Father Valencio seekor anjing agar Father Valencio tidak kesepian di gereja. Wah, terima kasih ya warga-warga sekalian. Tidak perlu berterima kasih, Father. Udah seharusnya kita saling tolong-menolong. Halah, kayamu saling tolong-menolong. Kemarin disuruh jemput Father di bandara saja, nggak ada yang mau. Ya maaf. Oh iya Pak, ini di bagian belakang ada lahan yang luas. Mungkin bisa digunakan warga untuk berkebun. Kan lumayan untuk kebutuhan sehari-hari warga sekitar. Wah, boleh tuh. Makasih banyak ya, Father. Komandan, warga desa Bleting belakangan ini melakukan gelagat aneh. Gelagat aneh seperti apa? Apakah mereka ingin memberontak? Bukan, Komandan. Mereka belakangan ini sibuk melakukan sesuatu di gereja. Bukankah bangunan itu sudah terbengkalai? Menurut laporan, gereja itu sudah mulai beroperasi kembali dan warga desa sekitar juga mulai sering berkunjung ke gereja itu. Berani-beraninya mereka melakukan kegiatan tanpa izin. Besok kita kunjungi gereja itu. Mereka harus dikasih pelajaran. Siap, Komandan. Mana mereka semua? Biasanya mereka melakukan kegiatan di halaman belakang gereja dan... Siapa pemimpin di sini? Ada apa ya? Kamu sudah melanggar peraturan di daerah ini. Oh, maaf sebelumnya.
Tapi saya sudah dapat izin untuk melakukan kegiatan ibadah di sini kok. Yang ku maksud itu perihal kegiatan berkebunmu di sini. Jelas ilegal. Kalau mau berkebun, kamu wajib setor pajak ke aku. Loh, tapi ini tanah milik gereja. Mau tanah milik gereja kek, tanah milik kakekmu, semua sama aja. Wajib bayar pajak. Jika memang betul itu peraturannya, tolong tunjukkan surat perintahnya. Berani juga kamu nyuruh-nyuruh. Siap-siap aja kena konsekuensinya nanti. Apa-apaan kalian? Pastikan saat panen berikutnya, kalian nyetor 60% hasil panen kalian. Kalau berani ngelawan, siap-siap aja. Akan kuhancurkan lahan dan hidup kalian. Ayo kita pergi. Father tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Cuma saya sedih aja. Kok tega mereka berbuat seperti itu pada sesama manusia? Yah, namanya juga penjajah, Father. Saya akan coba cari cara supaya kita nggak perlu bayar pajak lagi ke mereka. Tidak apa, Father. Zaman sekarang ini yang penting kita aman dulu. Ya sudah, kita bersihkan saja dulu ini tanaman-tanamannya. Sial, semenjak kedatangan Gaijin itu, para warga sudah mulai berani melawan kita. Kita gak bisa diam aja, Dan. Kita harus kasih pelajaran. Kita tunjukkan siapa yang berkuasa di sini. Siap, Komandan. Hah? Suara berisik apa itu? Masa di halaman belakang masih ada warga? Siapa kalian? Sialan, langsung kubakar aja. So, kamu halangi aja anjing. Tidak, Bruno. Gimana ini, Komandan? Biarkan saja mayatnya hangus terbakar api. Kebakaran, kebakaran. Father Valencio di mana? Ya Tuhan, Father. Malam itu, Father Valencio dinyatakan meninggal. Dan para warga memakamkannya di pemakaman di desa itu, yang kemudian dinamakan pemakaman Jeruk Purut. Sekitar 1 tahun kemudian, ada info tentang pemakaman Kristen baru di desa seberang. Untuk menghormati kepercayaan Pastor Valencio, warga berniat memindahkan pemakamannya. Tetapi karena masih dalam suasana konflik, akhirnya yang dipindahkan batu nisannya saja. Seminggu setelah hal tersebut, beberapa warga mengaku kerap melihat penampakan hantu tanpa kepala bergentayangan di sekitar pemakaman Jeruk Purut. Rumor beredar mengatakan arwah Father Valencio tidak tenang mencari para serdadu Jepang yang meneror desa dan yang memenggal kepalanya. Rumor lainnya mengatakan bahwa dia mencari batu nisannya yang sudah dipindahkan warga. Bahkan ketika pemakaman tersebut mengalami banyak perubahan zaman, banyak orang mengaku masih sering melihat hantu Father Valencio yang bergentayangan di sana.
Dia pun akhirnya terkenal dengan sebutan hantu pastur jeruk purut.